Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya sangat tertarik terhadap salah satu ceramah Kiai NU Muda. Ceramah ini ceramah yang sudah agak lama, tetapi cukup mengkritik organisasi besar Nahdlatul Ulama. Dan salah satu tokoh yang paling dikritik dalam pembahasan ini adalah Gus Fahru Razi, di mana Gus Fahru Razi ini melarang orang-orang yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membahas nasab, terutama di media online. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai ini sangat menarik untuk kita dengarkan, kemudian kita komentari dengan komentar yang positif, karena reaksi dari Kiai ini bukti kecerdasan dalam berpikir. Nah, sebelum saya panjang lebar ikut serta menambahi dan sekaligus mengomentari dengan komentar yang positif atas apa yang disampaikan Kiai ini, kita simak dulu seperti apa cuplikan ceramahnya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Salah satu kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia, bagi kebebasan berpendapat di Indonesia adalah apa yang ingin dilakukan PBNU terhadap kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada oknum, baru oknum ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berencana membatasi, melarang warganya, melarang pengurusnya untuk membahas masalah nasab habaib Ba'alawi. Nah, ini sangat berbahaya karena berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45. Siapa rupanya yang berpotensi menjadi duri dalam daging, baik itu dalam demokrasi Indonesia maupun dalam demokrasi di PBNU, marwah PBNU, beliau tidak lain tidak bukan adalah Kiai Haji Fahru Razi. Jadi orang internal PBNU yang gigih membela Ba'alawi, bahkan terang-terangan memberangus kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga dia berpotensi membelokkan NU, memakai NU untuk memberangus kebebasan berpendapat ini dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kegiatan mana saja rupanya yang direncanakan akan di-ban, akan dilarang oleh PBNU. Menurut keterangan Kiai ini bahwa di PBNU sudah tidak boleh membahas nasab. Tidak boleh membahas nasab Ba'alawi atau mengutak-atik nasab Ba'alawi atau membenci Ba'alawi, terutama di medianya. Sebagaimana kita ketahui, PBNU ada media NU online, yaitu pada alamat www.nu.or.id. Kemudian ada RMI.org dan media-media online NU lainnya. Sementara NU online sendiri sering memposting, mempublikasikan kegiatan Habib, profil Habib yang justru banyak yang datanya memanipulasi. Contoh pada artikel tentang peranan Habib di seputar kemerdekaan Republik Indonesia, yang katanya penentuan tanggalnya dari Habib, dan itu diposting dengan bebas-bebas saja, padahal informasinya tidak akurat alias hoax, bohong. Maka dengan kenyataan seperti itu, kita pantas khawatir bahwa PBNU ini telah digunakan oleh Ba'alawi dan pendukungnya atau muhibinnya untuk menghajar kelompok Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Inilah usaha-usaha atau makar yang berbahaya, karena tidak lagi menggunakan prinsip fair play,
prinsip diskusi, prinsip musyawarah, prinsip keilmuan, pembahasan dan lain-lain. Justru badan NU yang berfungsi membahas masalah-masalah seperti ini, bahsul masail, itu tidak dipakai. Justru yang dipakai adalah cara-cara otoriter dalam memberangus, dalam mengekang kebebasan berpendapat. Dari apa yang baru saja kita saksikan, itu video sumbernya dari channel Pondok Darfa Channel ya. Jadi saya tidak sempat mencari tahu siapa sosok kiai muda tersebut, tetapi siapapun beliau, yang jelas apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan ini setidaknya menjadikan semangat kita untuk terus menggelorakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, bahwa ketika Gus Fahru Rozi, di mana orang ini adalah termasuk salah satu pimpinan di elit PBNU, ini justru berpihak pada Ba'alawi dan melarang orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani untuk terus menyuarakan kebenaran, terutama di media-media online seperti halnya YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Tentu menurut Kiai tadi bahwa itu melanggar undang-undang, bahwa membungkam kebebasan berpendapat ini sebuah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Ya karena kita itu bebas berpendapat, bebas bersuara selagi apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya, berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian. Kalau kemudian Gus Fahru Rozi ini mati-matian mencoba membungkam orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani, maka yang kita tanyakan kepadanya, apa tujuan Anda? Sehingga ketika ada orang menyuarakan kebenaran untuk menegakkan sejarah yang dibelokkan Ba'alawi, untuk membuka tabir terkait makam-makam palsu atau makam-makam yang diba'alawikan, dan pemalsuan makam tokoh kita KRT Sumodiningrat. Kemudian justru Gus Fahru ini membela pemalsu sejarah, pemalsu kuburan. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Kiai Muda tadi, sementara situs online ini dengan terang-terangan mengupload satu artikel yang di situ mengatakan bahwa orang Ba'alawi ini ikut andil serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal itu berita hoax, sumbernya tidak jelas. Dan di channel NO Online juga begitu. Channel NO Online juga seringkali menampilkan profil Khabib, ceramah Khabib, bahkan ceramah ngawur pun diupload oleh channel NO Online. Kita kasih satu contoh saja, Khabib Muthohar asal Semarang ya. Itu sudah berkali-kali ceramahnya diupload oleh channel NO Online. Khabib Muthohar itu kan Khabib yang mengatakan bahwa wali kutub itu wali yang bisa rembukan dengan Allah. Yang ketika Allah mau menurunkan azab ke muka bumi ini, kemudian wali kutubnya itu tidak setuju, tidak meng-ACC, maka Allah tidak jadi menurunkan azabnya. Itu ceramah ngaco Khabib Muthohar saja diupload oleh channel NO Online. Nah, dari sini kelihatan bahwa NU memang benar-benar sudah dikuasai oleh orang-orang Ba'alawi. Tadi dikatakan oleh Kiai Muda tadi bahwa ini oknum NU belum keseluruhan. Oke, karena apa yang disampaikan oleh Kiai Muda tadi itu video tahun 2024. Waktu itu PBNU belum secara resmi menyuarakan terkait polemik NASA Ba'alawi. Nah, sekarang itu tidak hanya oknum, PBNU-nya saja ini sudah kentara atau terlihat membela Ba'alawi, bahkan sudah mengeluarkan
surat maklumat bahwa organisasi PWI-LS itu bisa disebut organisasi yang cenderung mengadu domba dan memecah belah umat. Kemudian Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar, ini juga terang-terangan membela nasabah Alawi dan mencoba membungkam orang-orang yang pro dengan kajian ilmiah. Ini sudah bukan oknum lagi. Jadi secara kesimpulan, NU memang sudah dikuasai oleh orang-orang Ba'alawi. Seharusnya NU punya lembaga Bahsul Masail. Ketika terjadi konflik atau polemik nasab ini, yang bisa menengarai adalah Nahdlatul Ulama. Dudukan antara orang-orang Kiai Imad dan juga orang-orang yang membela nasabah Alawi atau habibnya sekalian, kemudian dibasul masailkan dan jujur-jujuran apakah nasabah Alawi tersambung ke Rasulullah atau tidak, ya diputuskan di forum basul masail milik NU. Tapi kan tidak. NU dengan semena-mena justru membungkam kebebasan berpendapat yang seharusnya segala sesuatu itu dimusyawarahkan, yang seharusnya segala persoalan itu didudukkan secara bersama mencari solusinya. NU justru pengen membungkam orang-orang yang pro dengan tesis ilmiah. Nah ini berarti NU memang sudah pro Ba'alawi. Kalau sudah demikian, NU ini lupa akan jati dirinya. NU sudah meninggalkan tujuan utama didirikannya NU. Bukankah NU itu adalah kumpulan orang-orang yang berilmu? Lah ketika NU disebut kumpulan orang-orang yang berilmu, justru menolak kajian ilmiah, maka saya sebut NU sudah kehilangan jati dirinya. Modal husnudon. Atau memang orang-orang yang ada di tubuh PBNU ini punya kepentingan khusus atau punya kedekatan khusus dengan orang-orang Ba'alawi sehingga untuk bersuara yang benar ini tidak berani. Nah yang model begini itu bukan ulama. Yang namanya ulama itu qulil haq walau kana murron. Katakanlah kebenaran walau itu pahit di lidah. Tidak peduli siapa yang salah, ya katakan salah. Jangan hanya karena dekat dengan Habib-Habib Ba'alawi, jangan hanya karena sudah besanan dengan Ba'alawi, kemudian membela nasabah Ba'alawi dengan cara membabi buta dan tidak mau menerima data dan fakta. Maka saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa NU ini justru otoriter. NU justru menggunakan cara otoriter untuk membungkam orang-orang yang pro dengan kajian ilmiah. Dan Gus Fahru Razi ini kita tentu tahu kapasitasnya, meskipun gelarnya itu seabrek ya, tapi pada saat live pada Suka TV pada beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, itu debat dengan Kiai Imad, itu bisanya cengenges-cengenges saja. Bahkan waktu itu ya mengancam Kiai Imad dipecat dari kepengurusan NU, dan itu ternyata benar-benar dipecat. Jadi memang NU ini otoriter. Ketika seharusnya NU itu bangga muncul tokoh muda yang mumpuni ilmunya, yang cerdas, yang teliti, yang jeli dalam mengkaji nasabah Alawi, tapi NU justru tidak memakai orang yang begini. Jadi gaya NU ini sudah memakai gaya politik kekuasaan, di mana orang-orang yang tidak sependapat ya disikat. Ini bukan lagi organisasi yang menaungi masyarakat, bukan lagi organisasi yang di situ peduli dengan kulturalnya. Yang penting pembesarnya itu merasa nyaman, merasa enak, itu saja. Siapa yang berani melawan, ya sikat. Dan tidak hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ketika kita tahu tentu Kiai Haji Marzuki Mustamar pada saat pemilu beda pandangan saja disikat oleh PBNU-nya, dipecat.
oleh PBNU. Ini NU ini sudah memakai gaya politik. Sementara kita harus tahu berdirinya Nahdlatul Ulama ini seharusnya justru mampu membuat atau memberi solusi atas setiap persoalan yang terjadi di kultural. Nyatanya kultural berteriak-teriak terkait nasab Alawi, kultural berdarah-darah dalam membela nasab suci Rasulullah. Para petinggi-petingginya justru cengengesan, justru membela nasab Alawi. Ini ada apa? Ini ada apa? Saya heran dengan orang-orang yang duduk di elit pimpinan Nahdlatul Ulama. Maka sebagai generasi NU muda, saya ini sangat prihatin melihat kepemimpinan NU era saat ini, di mana mentalnya pada melempem, berhadapan dengan Ba'alawi yang sudah nyata-nyata merusak NKRI, ini tidak berani, justru membela Ba'alawi, meyakini menhusnudoni bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Padahal mereka lebih mampu mengkaji, mereka lebih mampu meneliti, tapi kenapa kemampuannya tidak dipakai? Justru kami yang berdarah-darah meluangkan waktu, meneliti, mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi, dan dari hasil penelitian dan dari hasil kajian, maka semakin terang benderanglah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Sombongnya sudah luar biasa. Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ini dibawa kemanapun ceramah, dijadikan alat untuk melegitimasi keunggulan klannya. Bodoh pun Ba'alawi ini tetap mulia dibandingkan kiai yang bukan keturunan Rasulullah. Ini keturunan Rasulullah cap apa? Keturunan Rasulullah sombongnya model begini, ini keturunan Rasulullah model apa? Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Itu yang ngomongkan Bahar Smith. Masa keturunan Rasulullah ngaku-ngaku semacam itu? Rasanya tidak pantas jika itu memang benar-benar keturunan Rasulullah. Kemudian 70 kiai alim ini setara levelnya dengan satu Habib yang bodoh. Ini model apaan? Keturunan Rasulullah tidak semacam ini. Keturunan Rasulullah ini tentu tidak keluar dari ajaran Rasulullah, tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kita bisa melihat satu ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itu ukuran kemuliaan seseorang bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya. Bahkan dalam satu kitab tafsir, inna akramakum indallahi atqakum, itu ditafsiri dengan cara tegas bahwa kemuliaan itu karena ketakwaan, la karena nasab, tidak karena nasab. Itu sangat jelas. Tapi kenapa kemudian orang-orang NU ini justru pura-pura buta atas kelakuan-kelakuan Ba'alawi yang sombong, yang pecicilan, yang seakan-akan merasa klan paling elit, kemudian merendahkan orang-orang pribumi seenaknya. Kemudian mereka bebas merusak sejarah NKRI, mengklaim dengan klaim yang palsu, pahlawan-pahlawan diklaim sebagai dari Ba'alawi dan lain sebagainya. PBNU kemana? PBNU pada diam ketika ditunjukkan data dan fakta terkait itu. Tapi modalnya satu, cukup husnudon saja bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Kalau ada yang menyimpang ya ingatkan, itu saja PBNU. Lah PBNU model kayak gini ya tidak mampu membawa NU lebih maju ke depannya. Ya, kalau NU pengen berubah, carilah pimpinan yang cerdas, yang teliti, yang jeli, dan juga pemberani. Ini
kunci Nahdlatul Ulama bisa maju. Jangan mau kita dijajah oleh pendatang yang hanya tujuan utamanya itu mencari hidup di Indonesia, tapi kemudian ngaku-ngaku sebagai pendakwah agama di Indonesia. Ini kan pret. Nah, yang semacam ini dibiarkan oleh Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama mingkem, tidak berani bersuara terkait ini. Cukup satu suaranya, sudah husnudon saja bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Itu kesepakatan ulama. Itu kan pimpinan NU yang tidak mau berpikir, hanya bersuara semacam itu, tidak ilmiah sama sekali, tidak mau mengkaji, tidak mau meneliti. Nah, kesimpulannya saya sangat respect terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Muda tadi, dan maaf saya tidak sempat mencari tahu siapa beliau namanya. Tapi nama tidaklah penting. Yang terpenting adalah pemikirannya. Apa yang keluar dari lisannya, ini yang terpenting. Dan apa yang keluar dari lisannya, serta apa yang keluar dari pemikirannya, ini mencerminkan bahwa Kiai Muda tadi adalah Kiai yang cerdas dan pemberani. Dan saya acungi jempol, walaupun video itu video yang lama, dan waktu itu Kiai tadi mengatakan itu hanya oknum NU yang mencoba membungkam orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi pada sekarang ini sudah tidak oknum lagi. Jadi NU sudah secara tegas memihak pada Ba'alawi. Terbukti PBNU-nya, Rois Amnya, dan yang paling mulai duluan ya Fakhrul Razi. Ini sudah bukan oknum lagi di tubuh NU membela Ba'alawi, tapi NU sudah kelihatan membela Ba'alawi. Dan kesimpulan saya, NU sudah dijajah oleh Ba'alawi. Saya kira cukup apa yang saya bahas. Semoga kita generasi-generasi NU ini lebih cerdas, lebih berani, lebih teliti. Mana yang harus kita lawan dan mana yang harus kita rangkul. Karena walau bagaimanapun, ketika pendatang di Indonesia ini punya tujuan buruk, tujuannya merusak NKRI, merusak sejarah, dan kemudian pengen menguasai NKRI, ya orang semacam ini tidak perlu dirangkul. Orang semacam ini harusnya disikat, pulangkan saja ke negerinya, biar tahu rasanya hidup di negerinya, karena di negerinya itu tidak lebih subur dari Indonesia. Di sana itu negeri yang tandus, Yaman itu negeri yang gersang. Biar tahu rasanya ketika hidup di Indonesia menindas pribumi, menghina kiai-kiai pribumi. Sementara mereka menggunakan gelar nasabnya adalah nasab yang palsu, boro-boro keturunan Rasulullah, Arab saja bukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.